Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Meina Lestari dengan NIM 2011-031023, kelas A Pagi Denpasar semester 5, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Dharma Acarya, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar, akan mensimulasikan pembelajaran IPA kelas 3 SD, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran ke-1. Om Swastiastu. Halo anak-anak pintar, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, semuanya sehat ya? Baik, Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Untuk yang disebutkan namanya, silakan mengatakan hadir ya. Untuk absen pertama, Kristina Manikari. Hadir, Ibu. Baik, hadir ya. Absen kedua, Feby Puspita. Hadir, Ibu. Baik, hadir. Absen ketiga, Diah Chandra. Hadir, Ibu. Baik, hadir ya. Absen keempat, Mira Siti. Hadir, Ibu. Baik, hadir. Dan absen keenam, Desa. Hadir, Bu. Baik, jadi semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya persiapkan diri. Sudah ya? Sudah, Ibu. Nah, untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk ke materi yang akan Ibu bahas sekarang, Ibu mau bertanya. Minggu lalu kita belajar materi tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Tentang sifat-sifat benda, Bu. Baik, benar sekali, yaitu tentang sifat-sifat benda. Jadi semuanya masih ingat ya materi yang kita pelajari minggu lalu? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu apa sih itu makhluk hidup? Tidak, Ibu. Tidak tahu, Bu. Tidak ada yang tahu? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Jadi, makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Ibu. Ibu. Kalau sudah bisa dimengerti, siapa yang bisa menjelaskan lagi apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Saya, Ibu. Baik dia, silakan apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Maaf dia, mikrofonnya belum di... Makhluk hidup adalah suatu organisasi yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Baik, benar sekali ya yang dikatakan oleh dia. Jadi, makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Nah, sekarang coba kalian amati lingkungan yang ada di sekitar rumah kalian. Apa saja yang kalian lihat? Pohon, Ibu. Pagar, Baik, Ibu. pohon. Ada Orang. lagi? Baik, ada lagi? Pagar, Ibu. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau pagar itu masuk ke dalam benda hidup atau benda tak hidup ya? Benda tak hidup, Bu. Hidup, Bu. Benda tak hidup. Kenapa disebut sebagai benda tak hidup? Ada yang tahu? Saya, Ibu. Ya, Kristina. Karena tidak bergerak, Ibu.
Benar sekali yang dikatakan Christina ya. Jadi pagar itu disebut benda tak hidup karena tidak bergerak. Nah, kalau kucing itu termasuk ke benda hidup atau benda tak hidup ya? Ada yang tahu? Benda hidup, Ibu. Kenapa bisa disebut benda hidup? Karena bisa berjalan, Ibu. Wah, benar sekali ya Mei. Jadi, kucing itu masuk ke dalam benda hidup karena kucing bisa bergerak dan bisa berlari. Nah, sekarang kalau pohon itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup ya? Ada yang tahu? Benda tak hidup, Ibu. Benda tak hidup? Apakah itu benar? Nah, supaya kalian bisa memastikan apakah itu benda hidup atau tak hidup, kalian harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri dari benda hidup itu apa. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum itu, Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Nah, jadi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Saat bernapas, makhluk hidup mengambil oksigen dari lingkungannya, kemudian oksigen yang dihirup akan dikeluarkan menjadi karbon dioksida. Ibu akan memberikan satu contoh alat pernapasan pada manusia yaitu paru-paru. Nah, selanjutnya contoh kedua, ada yang tahu ikan bernapas menggunakan apa, anak-anak? Saya, Bu. Ya, Tobi, silakan. Insang, Bu. Benar sekali. Jadi, ikan itu bernapas menggunakan insang. Selanjutnya, contoh ketiga. Ada yang tahu tumbuhan itu bernapas menggunakan apa? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu, Bu. Tidak ada yang tahu? Nah, jadi tumbuhan itu bernapas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Ibu. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak, namun ini bukan sebatas bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, melainkan memiliki tulang otot, sendi, yang semua itu berfungsi untuk mendukung mereka melakukan gerakan seperti berjalan hingga berlari. Nah, Ibu akan memberikan satu contoh cara bergerak makhluk hidup yaitu pada manusia. Jadi, manusia itu bergerak dengan cara berjalan. Contoh kedua, kalau cara bergerak cicak, bagaimana anak-anak? Saya tahu, Ibu. Ya, dia. Bagaimana? Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding dengan menggunakan kaki, Ibu. Baik, benar sekali ya dia. Jadi, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding dengan menggunakan kaki. Contoh yang ketiga yaitu ikan. Ada yang tahu ikan bergerak di dalam air menggunakan apa? Ekor, Ibu. Ekor. Apakah itu benar? Salah, Ibu. Oke, jadi ada yang tahu ikan bergerak di dalam air menggunakan apa? Sirip, Ibu. Baik, benar sekali ya. Jadi ikan bergerak di dalam air menggunakan sirip. Baik, untuk contoh yang keempat yaitu burung. Ada yang tahu burung bergerak menggunakan apa? Sayap, Bu. Sayap, Bu. Oke, benar sekali ya. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Nah, adapun ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu membutuhkan nutrisi. Makhluk hidup sangat membutuhkan makanan dan minuman karena mampu memberikan asupan nutrisi untuk menunjang aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Ibu akan memberikan contoh makanan pada makhluk hidup yaitu pada tanaman.
Jadi, tanaman itu mendapatkan energi dari air, oksigen, dan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Sudah jelas, anak-anak? Sudah, Ibu. Ibu. Baik, untuk contoh yang kedua, kalau kambing, sapi, dan kerbau, mereka memakan makanan apa ya? Ada yang tahu? Makan rumput. Benar sekali, Christina. Jadi, sapi, kambing, dan kerbau itu memakan rerumputan untuk mendapatkan energi di dalam tubuhnya. Baik, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Jika kamu memperhatikan makhluk hidup di sekitar, mereka akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring berjalannya waktu. Ibu akan memberikan contoh pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, yaitu pada manusia. Jadi, bayi manusia yang baru lahir, ukuran tubuh mereka awalnya kecil, tapi karena diberi makanan dan minuman, mereka bisa semakin tumbuh besar dan tinggi seiring bertambahnya usia. Nah, untuk contoh yang kedua, ada yang tahu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada ayam? Saya tahu, Ibu. Baik, dia bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada ayam? Dimulai dari telur, kemudian telur menetas, menjadi anak ayam dan ayam dewasa. Benar sekali ya yang dikatakan oleh dia. Jadi, daur hidup ayam itu dimulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi anak ayam dan ayam dewasa. Nah, kalau pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, misalnya pada tanaman kecambah, ada yang tahu? Tidak, Bu. Ya, ada yang tahu? Baik. Saya tahu, Ibu. Ya, baik, Christina, dipersilakan. Jadi, pertumbuhannya dari biji kecambah, kemudian kacang hijau muda menjadi kacang hijau dewasa, Ibu. Baik, benar sekali ya yang dikatakan oleh Christina. Jadi, proses pertumbuhan kecambah yaitu diawali dari biji yang mengalami proses imbibisi. Kemudian biji kecambah tumbuh menjadi kacang hijau muda dan kemudian menjadi kacang hijau dewasa. Baik anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Ibu. Baik, Christina dipersilakan. Imbibisi itu apa ya? Imbibisi itu apa? Jadi, imbibisi itu adalah peristiwa masuknya air ke suatu zat melalui pori-pori. Contohnya, itu tadi sudah Ibu jelaskan ya, yaitu biji perkecambahan pada tumbuhan. Bisa dimengerti, Christina? Bisa, Ibu. Baik, untuk ciri-ciri makhluk hidup yang kelima, yaitu berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak diri, agar jenis atau spesiesnya tidak mengalami kepunahan. Nah, Ibu akan memberikan salah satu contoh perkembangbiakan makhluk hidup dengan cara melahirkan. Misalnya, kambing berkembang biak dengan cara melahirkan, kerbau berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ada yang tahu lagi makhluk hidup apa yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Kucing, Ibu. Baik, benar, kucing. Ada yang tahu lagi? Babi, Bu. Baik, benar, babi. Wah, anak kelas ini pintar-pintar sekali ya. Selanjutnya yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Makhluk hidup apa saja yang berkembang biak dengan cara bertelur? Ada yang tahu? Ayam, Ibu. Bu. Baik, Bebek, ayam. Lagi? Ada yang tahu? Cicak, Bebek, Ibu. Baik, benar sekali ya. Bebek, ayam, cicak, ada juga ikan, ular, dan masih banyak lagi makhluk hidup yang berkembang biak dengan bertelur. Kalau perkembangbiakan pada tumbuhan, ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, Ibu. Baik, tidak tahu ya, jadi Ibu akan jelaskan.
Jadi cara perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yakni vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan tumbuhan yang tidak memerlukan campur tangan manusia adalah perkembangbiakan secara alamiah. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara bantuan manusia disebut dengan perkembangbiakan buatan. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Ibu. Baik, adapun ciri-ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Yang membedakan benda hidup dengan benda mati yaitu kemampuan menerima tanggapan atau rangsangan yang disebut dengan iritabilitas. Nah, Ibu akan memberikan contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu pada manusia. Contohnya, pupil manusia akan mengecil dan secara spontan akan menutup mata ketika kita menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Baik, selanjutnya untuk contoh rangsangan pada makhluk hidup, ada yang tahu? Saya tahu, Ibu. Baik, Christina. Bunglon yang berganti warna, Ibu. Baik, benar sekali ya yang dikatakan oleh Christina. Jadi, bunglon akan berganti warna untuk menghindari dan mengelabui predator yang menyerapnya. Ini juga disebut rangsangan ya anak-anak. Selanjutnya yaitu ada putri malu. Ada yang pernah melihat tumbuhan putri malu? Pernah, Ibu. Ada, Ibu. Nah, putri malu itu akan menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Apakah ada pertanyaan anak-anak setelah tadi Ibu menjelaskan materi mengenai ciri-ciri makhluk hidup? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Baik, jika tidak, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Sekaligus Ibu ingin tahu seberapa kalian sudah mengerti dengan materi yang tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, ada yang bisa menyebutkan apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup? Saya, Bu. Baik, Feby, dipersilakan. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas, bergerak, dan berkembang biak, Bu. Baik, benar sekali Feby. Ada yang tahu lagi apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup? Saya, Ibu. Baik, dia dipersilakan. Peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang, serta membutuhkan nutrisi, Bu. Wah, benar sekali ya yang dikatakan oleh Diah dan Feby. Jadi kalian sudah paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, supaya kalian lebih bisa memahami tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan secara mendalam lagi, coba kalian kerjakan soal yang ada di buku halaman 34. Ini tugas rumah ya, anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik anak-anak, sangat tidak kerasa ya waktu pembelajaran hari ini sudah hampir selesai. Jadi, sebelum kita akhiri, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Jadi, makhluk hidup adalah suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, merespon perubahan diri, dan lingkungannya. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6, yaitu yang pertama bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga membutuhkan nutrisi, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima berkembang biak, dan yang keenam peka terhadap rangsangan. Nah, anak-anak, karena sudah waktu, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini dapat kalian pahami ya. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa. Ayo persiapkan dirinya. Sudah ya? Baik. Untuk itu, berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai.
Pembelajaran hari ini Ibu akan tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak pintar. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya.